Lihat lagi. Enak. Kejadiannya baru saja sahabat. Ada 2 durian yang jatuh pagi ini dari pohon ini sahabat. Sehingga kita harus hati-hati kalau lewat di sini karena durian lagi berbuah dan sudah mulai berjatuhan. Yang ini ukurannya nggak bisa diangkat, mungkin sekitar berapa ini ya? Sekitar 8 ya, 8 sampai 10 kilo lah. Ukurannya lumayan besar. Yang ini mungkin sekitar ya 3 sampai 4 kilo. Rezeki pagi ini. Pagi-pagi sudah disambut dengan durian yang berjatuhan. Nah, di sana juga ada yang sebentar lagi kita mau bersayur. Ini namanya jantung pisang. Pisangnya mana? Nah, yuk tengok pisangnya. Nah, pisangnya yang ini sahabat. Wah. Wow. Ini juga siap kita tunggu saja tanpa harus dikasih apa-apa. Biasanya kita masukkan ke dalam karung. 2-3 hari kemudian akan mulai menguning seperti itu sahabat. Salah satu keunggulan dalam berkebun organik adalah masa panen yang lebih panjang sahabat. Masa panen timun ini sudah lewat sebulan, mungkin sekitar 1,5 bulan dari sejak pertama kali kami panen, dan sampai saat ini masih produktif menghasilkan mentimun. Begitu juga dengan mentimun lokal yang ukurannya luar biasa sahabat. Saat bisa lihat panjangnya, kita bandingkan sekarang ya. Nah, panjangnya. Ini yang lokal tidak kalah panjang, tapi yang lokal ini kelihatan lebih gemuk sahabat. Mentimun lokal kelihatan lebih gemuk. Kita lihat lagi. Memang buahnya lebih gemuk sahabat ya, dibandingkan dengan mentimun Jepang yang kita tanam. Sahabat bisa lihat. Ini rata-rata panjangnya sekitar 25 cm sampai 30 cm sahabat. Untuk ukuran mentimun lokal, ukuran seperti ini sangat baik sahabat, sangat besar seperti itu. Jadi berkebun organik itu luar biasa sahabat, bila sahabat konsisten. Jangan kecewa ketika kita baru mencoba kemudian kembali beralih ke metode yang lama. Kita konsisten berkebun organik, maka hasilnya akan sampai seperti ini sahabat. Ini adalah media tanam yang sahabat bersama saya dulu sempat kita bikin bagaimana cara membuat media tanam yang murah katrok itu. Sahabat bisa lihat judulnya di video saya kemarin sekitar 1 bulan yang lalu. Nah sahabat bisa lihat saat ini media yang dulu kita isi penuh dengan sampah, sampahnya udah nggak terlihat sahabat karena sudah hancur seperti itu. Jadi hanya tanah, sampah daun kering, kemudian juga ada arang sekam. Nah kemudian kita lihat hasilnya sahabat, bagaimana media yang murah tanpa perawatan bisa menghasilkan cabai yang cukup lebat. Nah ini beberapa kali kami sudah panen yang hijau karena kami gunakan sebagai sambal hijau sahabat. Ukurannya cukup baik sahabat untuk tanaman organik yang benar-benar kita kelola dengan tanpa biaya sahabat. Jadi ukurannya sahabat bisa lihat cukup besar. Nah ini bukti bahwa bertanam organik sahabat, bertanam organik itu murah dan menguntungkan. Yuk sahabat yang belum mulai, ayo mulai. Mumpung momentum sekarang harga pupuk yang di sono itu lagi mahal dan langka. Nah kesempatan bagi kita untuk beralih ke organik. Cobalah dan buktikan. Oke, saya ingin mengajak semua sahabat yang dulunya tidak percaya kepada organik untuk sekarang mulai percaya kepada organik, terutama organik yang nggak ribet, organik murah seperti yang saya perkenalkan di channel ini sahabat. Ini adalah contoh kerukunan antar tanaman sahabat. Ini ada bayam, kemudian ini ada kangkung sahabat, kemudian kita tumpang sarikan dengan tomat sahabat ya. Ya, tomat. Jadi buahnya pun lebat, tidak terpengaruh oleh banyaknya di sini populasi yang aneh-aneh seperti itu. Jadi
Tanah yang subur, media yang subur akan mampu membackup semua kehidupan. Tanah yang kaya akan nutrisi akan mampu membackup semua kebutuhan tanaman, tidak peduli dia ditumpang sarikan dengan apapun, sahabat. Inilah bukti berkebun organik itu sangat ramah kepada tanaman. Sangat ramah. Suburnya kangkung, suburnya tomat. Cihuy banget kan? Iya, mantap sampai ke ujung-ujung. Nih biji lembu yang kemarin kita tanam sudah hijau royo-royo gondrong. Nah kalau yang ini saya pun nggak ngerti nih. Ini udah ada yang besar. Banyak daunnya yang sobek-sobek bang. Iyalah karena kita organik, jadi belalang pun nggak segan-segan untuk makan daunnya, sahabat. Beda judul kalau kita pakai itu semprotan itu, ya nggak ada yang mau makan. Termasuk kita pun berisiko keracunan seperti itu. Ini bayam Brazil yang kita perbanyak dari pot yang di sebelah sana, sahabat. Benar-benar hijau royo-royo dan cantik. Hijau itu hijau tua, sahabat. Wow, seger banget ya. Ini pun saya tumpang sarikan juga dengan bawang daun ya. Jadi kalau kita bisa tumpang sarikan tanaman dengan yakin bahwa nutrisi yang tersedia di sini, di tanah yang super gembur ini, kita akan percaya diri untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari tanaman yang kita tumpang sarikan, sahabat. Bayam Brazil tumpang sari dengan bawang daun, tapi nggak banyak sih, bawang daunnya cuma seberapa aja. Kita memanfaatkan sela-selanya yang kira-kira menunjang untuk pertumbuhan bawang daun. Ini cabai yang bentuknya kayak lonceng. Cabai apa nih? Ini yang tanam istri saya sendiri nggak gitu ngerti tentang tanaman-tanaman eksotis kayak gini. Ya. Ini jagung ketan, ya. Sahabat, jadi ini jagung ketan, sahabatnya warnanya memang putih seperti ini, sahabat, bukan karena tidak matang, tapi karena varietasnya merupakan jenis jagung ketan. Ngomong-ngomong soal itu, api itu bisa berbahaya, bisa kena ini, misalkan ini, itu sangat berbahaya. Hanya orang dewasa atau kakak. Oh, berarti ini kakak udah boleh ya? Tidak. Oh. Coba lihat bentuknya. Wow, Kayak apa? kayak hati, sahabat bayangkan TV. Oh. Kayak hati bentuknya atau daun kerupuk ya, kayak. Daun kerupuk ya. Coba dimakan, Dek. Enak sekali. Saya mau ini. Entaran aja ya. Habisin dah ya, entaran aja. Enak yang? Sampai meler-meler gitu, enak ya? Ada daunnya ini. Nanti ada vitamin ya. Sebenarnya hakikat dari channel ini, tujuan dari channel ini, sahabat ya. Sahabat sudah banyak yang tahu mengikuti saya sejak bertahun-tahun di sini adalah tujuan channel ini saya buat adalah untuk merubah paradigma, ya, bahasa kerennya paradigma, tapi sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk merubah cara berpikir, sahabat. Jadi bagaimana cara berpikir kita dalam berkebun secara organik itu menjadi lebih simple seperti itu. Tidak lagi organik dianggap sebagai apa ya? Sesuatu yang mahal, ribet, kemudian harus keluar biaya. Nah, kebetulan saya hari ini adalah membantu istri saya untuk memasak sup. Nah, maka saya buatkan saja konten yang mana di sini saya memanfaatkan hasil limbah dari wortel yang saya kupas ini, sahabat ya, menjadi pupuk organik cair yang asik lah pokoknya, nggak ada baunya sama sekali, sahabat. Dijamin, saya jamin nggak ada baunya sama sekali. Jadi pupuk organik cair yang tidak menghasilkan bau dan tidak kita perlu fermentasi dengan jangka waktu yang lama. Karena begini, mengapa wortel ini sangat baik untuk bahan POC? Ini dikarenakan wortel, sahabat ya. Wow, wortel ini memiliki senyawa baik yang luar biasa banyak, sahabat. Tidak hanya senyawa baik bagi manusia, tapi senyawa baik bagi alam, bagi tanah, bagi tanaman, bagi manusia, bagi hewan.
Di dalam wortel ini ada zat yang bernama kalium atau potasium, juga ada di sini kalsium, juga ada zinc, kemudian di sini juga ada mangan, kemudian juga ada zat besi dan banyak zat menguntungkan lainnya bagi alam ini yang tersedia di dalam wortel ini. Kandungan terbaiknya justru ada pada kulitnya, sahabat. Nah, jadi sahabat yang selama ini buang-buang kulit wortel, kita berpikir 2 kali lagi untuk membuangnya karena banyak sekali senyawa baik yang ada di dalam wortel ini, terutama pada kulitnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengolahnya, Pak? Nah, cara mengolahnya itu sangat menguntungkan kita, sahabat. Karena ternyata zat-zat yang baik tadi saya sebutkan itu akan sangat mudah larut di dalam air. Nah, inilah keistimewaan wortel, sahabat ya. Jadi senyawa baiknya ini sangat mudah dicerna oleh tubuh kita, sari-sarinya sangat mudah diserap oleh tubuh kita. Begitu juga ketika kita gunakan untuk tanaman juga kita bisa mendapatkan nutrisinya itu dengan sangat mudah. Tanpa harus difermentasi yang lama seperti halnya bahan organik yang lain. Oke sahabat, sudah selesai saya kupas semuanya. Istri juga sudah manggil saya. Nah, sebentar ya Bunda ya. Oke sahabat, sekarang saatnya kita ambil air dalam wadah seperti ini, sahabat ya. Kemudian kita masukkan saja, ini sekitar 500 ml air, kita masukkan saja kulit wortel yang kita kupas tadi ini ke dalam air ini, sahabat. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita tinggal tutup dengan apa saja bisa. Kemudian kita diamkan selama 24 jam. Kemudian nanti, besok akan saya perlihatkan bagaimana cara saya memprosesnya, sahabat. Yang jelas kita hanya perlu merendamnya, kita tunggu selama 1 kali 24 jam. Dan kemudian kita akan proses dengan mencampurnya dengan bahan yang lain yang saya sudah siapkan, dan bahan ini sangat mix ketika kita campurkan dengan air rendaman wortel. Nah, oke sahabat, ini sudah esok harinya. Video ini saya buat esok harinya dan kita lihat. Nah, seperti inilah hasilnya, sahabat ya. Kulit wortel yang kita rendam kemarin, dan sekarang kita buka, hasilnya seperti ini, sahabat. Airnya terlihat ada sedikit buih-buih seperti itu dan terlihat agak kental, sahabat ya. Nah, sekarang kita akan gunakan dengan cara mencampurkan dengan bahan yang juga saya sudah siapkan. Nah, oke sahabat, di depan layar HP sahabat sudah lihat. Ini adalah rendaman kulit wortel yang tadi saya perlihatkan, yang kita proses selama kurang lebih 24 jam. Nah, kemudian di sini ada air cucian beras. Nah, air cucian beras ini, sahabat, yang perlu sahabat saya tekankan di sini, ini adalah air cucian beras hasil dari bilasan yang pertama dan kedua, sahabat ya. Jadi yang terbaik memang ada pada bilasan pertama, akan tapi boleh kita gunakan juga bilasan yang kedua, tapi jangan gunakan lagi bilasan yang ketiga, keempat, dan seterusnya, sahabat ya. Karena itu sudah miskin sekali dengan nutrisi atau zat hara yang luruh ketika beras itu dicuci. Nah, kemudian sahabat, kita akan mix atau kita akan campurkan kedua bahan ini, sahabat ya, untuk sebagai pupuk yang bisa langsung kita gunakan pada tanaman, sahabat. Yang pertama kita ambil dulu ampasnya, sahabat ya, atau kulitnya ini. Nah, ini masih bisa kita gunakan sebagai pupuk padat. Akan tetapi sahabat, untuk menggunakannya sebagai pupuk padat, sahabat tidak bisa menanam begitu saja ini ke media tanam, karena ini bisa berbahaya dan mengundang makhluk-makhluk pengurai, terutama kutu-kutuan yang ada di dalam media, sehingga berbahaya tentu bagi akar kita, sahabat. Jadi banyak saya lihat ada sahabat yang di YouTube itu memendam langsung di samping media tanaman. Itu bagi saya cukup riskan atau beresiko. Salah-salah bisa muncul kutu-kutuan tanah yang sebenarnya ingin menguraikan ini, ingin memakan ini, karena nutrisinya, bahan-bahan organik seperti ini nutrisinya sangat banyak. Ini menarik perhatian dari binatang-binatang tanah, kemudian yang akan memakan ini. Dan alih-alih setelah ini habis, kemudian bisa mencari ke akar tanaman kita, sahabat, sehingga itu akan sangat berbahaya. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana mengolah ini menjadi kompos seperti itu, agar tidak merugikan dari apa yang kita tanam. Nah, kemudian kita akan tuangkan ke dalam ember ini, sahabat. Nah, satu bagian dari air rendaman kulit wortel, kemudian kita campurkan dengan satu bagian air cucian beras. Nah, ketika kita aduk seperti ini, muncul aroma khas wortel ya. Karena emang wortel ini mudah sekali terurai vitaminnya,
nutrisinya ke dalam air, sahabat. Ini sebabnya ini sangat bagus bagi mata kita dan tubuh kita. Karena apa? Karena nutrisi yang ada dalam wortel ini mudah sekali bisa diuraikan oleh enzim-enzim yang berada di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi mulai sekarang perbanyak lagi makan wortel ya. Nah, kemudian ini sudah bisa sebenarnya kita gunakan. Akan tetapi apabila sahabat memiliki alat pH meter, ketika sahabat ukur pH-nya di cairan ini, sahabat pasti akan berada di angka 6 lebih lah seperti itu, belum sampai di angka 7. Nah, cara mengakalinya sahabat ya, kita bisa gunakan ini sahabat. Ini sudah pernah saya berikan videonya dulu, menggunakan arang sekam. Karena arang sekam ini pH-nya antara 8 sampai 9 sahabat, termasuk basah. Nah, kita harapkan dengan pH yang tinggi, maka larutan ini akan menjadi lebih netral pH-nya dan baik untuk tanaman kita. Nah, kemudian kita tinggal aplikasikan sekarang sahabat. Nah sahabat, kita akan gunakan untuk memupuk jambu kancing yang ada di pot seperti ini sahabat ya. Nah, kenapa saya berani memupuk jambu kancing ini meskipun sedang berbunga? Ini sedang berbunga, bunganya cukup banyak sahabat ya. Bisa lihat. Semoga semuanya bisa jadi buah seperti itu ya, cantik sekali. Semoga semuanya jadi, karena bunganya ini sangat rimbun. Jadi seandainya semuanya bisa jadi buah, ini bakal bagus sekali. Nah, tapi sebelumnya permukaan media kita bersihkan dulu dari gulma sahabat ya. Dicabut seperti ini. Juga digemburkan dek, gemburkan adik. Ya, ini saya dibantu sama asisten cilik. Hai. Boh nggak kelihatan sini. Koboi cilik ya, koboi cilik ya. Di ini ya, digemburkan deh ya. Dipakai ini garpu digemburkan. Gulmanya juga kita cabut. Nah, penting sekali melakukan penggemburan media, terutama di permukaan seperti itu sahabat. Ini fungsinya untuk membuat pori-pori lebih baik, sehingga penyerapan nutrisi juga menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian di sini juga bisa, saya nggak ngerti apa hubungannya kan, tapi dengan kita sering-sering menggemburkan tanah seperti ini juga bisa membuat pH tanah kita tidak mudah untuk turun atau asam seperti itu. Saya nggak ngerti apa hubungannya kan, tapi itu proses yang pernah atau sering saya alami seperti itu sahabat, berdasarkan pengalaman. Sini sebentar saya. Nah, jadi tidak usah malas untuk melakukan ini. Paling tidak seminggu sekali lah kita gemburkan tanah di media, terutama di tabur lampot kita sahabat ya. Nah sahabat, ini dia jumlah yang kita berikan sekitar 200 sampai 250 mili per tanaman. Nah, jumlah ini adalah saya rasa jumlah yang aman bagi tanaman kita. Terlebih POC ini adalah jenis POC yang aman dan ringan kita gunakan kepada tanaman kita meskipun sedang berbunga seperti ini. Jadi saya sangat percaya bahwa POC ini tidak akan menyebabkan rontok daun, karena ini termasuk POC yang ringan. Tapi nutrisi kandungan yang ada di dalamnya sangat bermanfaat bagi media kita sahabat. Nah, kemudian kita sekarang akan gunakan untuk memupuk tanaman kacang panjang yang usianya sudah berapa ini saya lupa. Tapi kita akan pupuk dengan menggunakan ini POC yang baru saja kita buat sahabat. Yuk, kita pupuk. Dapat bisa lihat ini tanaman kacang panjang yang saya tanam di polybag. Satu polybag di sini ada 2 batang. Nah, kemudian kita pupuk sayang, yuk dipupuk. Ya. Nah, seperti itu ya. Ntar semuanya sayang ya. Semua dipupuk sampai habis ininya. Ini akan sangat baik untuk membantu pertumbuhan dari tanaman kita di fase-fase awal, maupun juga sahabat bisa gunakan di fase vegetatif maupun generatif sahabat ya. Jadi tidak usah khawatir karena ini termasuk POC yang aman dan ramah bagi tanaman kita sahabat. Sahabat, untuk kulitnya kita bisa cacah seperti ini. Kemudian kita bisa jemur sahabat ya. Kita bisa jemur di sinar matahari. Kemudian sampai agak kering, kita bisa gunakan sebagai kompos kering yang bisa sahabat campurkan dengan daun kering sahabat. Jadi bisa di-mix dengan kompos daun kering. Kita bisa jemur, kalau mataharinya full ini sekitar 2 hari saja sudah layu sahabat. Dan kemudian kita bisa campurkan dengan kompos daun kering seperti itu. Nah, ini akan sangat baik untuk menjadi kompos yang memiliki nutrisi lengkap bagi tanaman sahabat. Nah, daripada anak-anak jajan di minimarket, di warung seperti itu, nah ada baiknya kita bikin jajanan snack yang kriuk-kriuk ini dari kebun saja sahabat. Jadi ini lebih sehat, bahannya juga kita tahu seperti apa, dan rasanya pun bikin anak ketagihan sahabat. Ayo dek, kita makan dek. Nah, oke sahabat, cukup sekian video kali ini sahabat.
Intinya adalah kita harus bisa kreatif memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita. Bertani organik dengan biaya serendah mungkin dan dengan hasil panen yang nantinya bisa membuat kita untung atau profit. Saya beserta keluarga mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan selama ini kepada channel saya, Bali Organic TV. Dan si kecil pun sangat tenggelam dalam suasana yang sangat mengasihkan di kebun. Setiap hari kami melakukan hal-hal yang sangat menyenangkan sambil mengedukasi dari si kecil, agar si kecil lebih tahu mengenai alam dan bagaimana kita bersinergi dengan alam. Enak, sayang? Nah, Oke, cukup sekian video saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Yaudah, salam. Salam Bali Organic TV. Tetap semangat, menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok. Ari. Iya, betul. Yuk lanjut lagi.